Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Perkenalkan, saya Syarifah Zinfira Alinia Alaidrus dan teman-teman saya Dia Suyanti, Yona Taihutu, Sandi Leonupun, Ayu Ripka Bigis, Novita Ainun Tomagola, dan Margarita Leanwatu. Kami adalah mahasiswa jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura, Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang proses pembuatan preparat histologi limpa ikan mujair atau Oreocornis mosambicus. Mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Berikut penjelasannya. Baik teman-teman, sebelum kami menjelaskan tahapannya satu persatu, perlu teman-teman ketahui bahwa preparat histologi limpa ikan mujair akan dibuat menggunakan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Apa itu metode parafin? Metode parafin adalah suatu metode pembuatan preparat dengan melakukan penanaman jaringan di dalam blok parafin untuk menghasilkan preparat jaringan hewan yang sangat tipis. Oke teman-teman, nama saya Diona Yuarini Taihutu. Sebelum kita masuk ke tahap yang pertama, kira-kira alat dan bahan apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Pertama, alat-alat yang perlu teman-teman siapkan berupa peralatan bedah, pinset, tisu kaset, gelas objek, gelas penutup, oven, water bath, mikrotom rotary, mikroskop cahaya, dan kamera. Untuk bahan-bahannya, perlu teman-teman siapkan ikan mujair, larutan NBF atau neutral buffered formalin 10%, alkohol berseri dengan konsentrasi 70, 80, 90, dan 96%, alkohol absolut, asam alkohol 1%, silol, aquades, air mengalir, parafin, albumin Meyers, Kanada balsam, pewarna hematoksilin eosin, dan minyak cengkeh. Baik teman-teman, kita masuk inti pembahasannya, yaitu proses pembuatan preparat histologi limfa. Tahap pertama ialah pengkoleksian organ limfa. Sebelum sampai diambil, ikan mujair terlebih dahulu dieutanasi atau dimatikan menggunakan minyak cengkeh yang berdosis 0,15 ml per liter yang dituangkan ke dalam wadah yang berisi ikan. Kemudian dilakukan nekrosi menggunakan alat bedah untuk pengambilan organ limfa. Setelah itu, organ limfa di streaming atau dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam box preparat. Tahap selanjutnya ialah tahap fiksasi. Organ limfa yang telah diperoleh akan difiksasi di dalam larutan NBF 10% selama 24 jam. Tahap ini berfungsi untuk mengawetkan unsur penting pada jaringan agar tetap stabil, tidak terlalu berpindah atau terdistruksi selama proses selanjutnya berlangsung. Setelah organ difiksasi, tahap selanjutnya ialah dehidrasi. Organ limfa akan didehidrasi dengan cara merendam organ ke dalam alkohol dengan konsentrasi berseri 70%, 80%, 90%, 96%, alkohol absolut 1 dan 2 masing-masing selama 2 jam. Tahap ini bertujuan untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam jaringan setelah proses fiksasi, sehingga nantinya dapat diisi dengan parafin. Tahap selanjutnya yaitu clearing atau penjernihan. Tahap ini dilakukan dengan cara merendam organ ke dalam larutan silol 1 dan 2 masing-masing selama 2 jam dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa alkohol. Kita akan berpindah ke tahap selanjutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam parafin cair 1 dan 2 selama 2 jam yang dilakukan di dalam oven pemanas dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu, akan dilakukan embedding dengan cara menanam sampel organ pada blok parafin dan dibiarkan hingga membeku. Setelah membeku, organ kemudian akan dipotong menggunakan mikrotom rotari dengan ketebalan 5-6 mikrometer.
Hasil irisan tersebut kemudian dibentangkan dalam water bath dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu ditempelkan pada objek gelas yang telah diberi pelekat albumi Mayer, selanjutnya diinkubasi ke dalam slide warmer selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Untuk selanjutnya diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Ludupur. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan preparat histologi, yaitu pewarnaan atau staining. Proses pewarnaan dengan hematoksilin dan eosin pada preparat histologi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu deparafinasi, rehidrasi, nuclear staining, diferensiasi, counter staining, dehidrasi, dan clearing. Tahap pertama dalam proses pewarnaan preparat histologi ialah deparafinasi. Deparafinasi dilakukan dengan cara merendam preparat ke dalam larutan silol 1 dan 2 selama kurang lebih 2 menit, lalu dibersihkan menggunakan air yang mengalir. Tahap selanjutnya ialah rehidrasi. Rehidrasi dilakukan dengan cara merendam preparat ke dalam larutan alkohol bertingkat mulai dari 90%, 80%, dan 70% masing-masing selama kurang lebih 2 menit, lalu dibersihkan menggunakan air yang mengalir. Tahap berikutnya ialah nuclear staining. Nuclear staining merupakan proses pewarnaan preparat histologi dengan menggunakan pewarna hematoksilin. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan 1-2 tetes zat pewarna hematoksilin pada preparat histologi, kemudian dibiarkan selama kurang lebih 2 menit, setelah itu dibilas menggunakan air yang bersih. Tahap selanjutnya diferensiasi. Tahap ini dilakukan dengan cara mencelupkan preparat sebanyak 2 kali dalam larutan asam alkohol 1%, kemudian bersihkan dengan air kran mengalir. Tahap berikutnya ialah counter staining. Dilakukan pewarnaan eosin selama 2 menit. Setelah 2 menit, preparat direndam dalam wadah berisi air selama 1-2 menit. Kemudian dilanjutkan dengan proses dehidrasi kembali dengan mencelupkan jaringan ke dalam larutan alkohol bertingkat dimulai dari alkohol 96%, alkohol absolut 1 dan 2 masing-masing selama 1 menit. Baik teman-teman, tahapan terakhir dari pewarnaan ialah clearing. Tahapan ini dilakukan dengan merendam sampel pada larutan silol 1 dan silol 2 selama 1 menit dengan tujuan agar membersihkan sampel dari sisa-sisa alkohol. Sedangkan tahapan terakhir dari pembuatan preparat histologi adalah mounting atau perekatan, di mana sampel ditutup menggunakan cover gelas dan menggunakan Kanada balsam, ditunggu hingga mengering sekitar 12 jam. Kemudian ketika preparat sudah jadi, preparat dapat diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali dan hasil dapat difoto menggunakan kamera atau foto mikrograf. Terima kasih. Nah, teman-teman, berikut adalah gambaran preparat histologi limpa ikan mujair dengan pewarnaan hematoksilin eosin pada perbesaran 400 kali skala 10 mikrometer. Pada gambaran histologis tersebut dapat teramati pulpa putih, pulpa merah, dan juga terdapat arteri sentralis. Perlu teman-teman ketahui bahwa limpa terdiri atas pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah merupakan sistem yang luas dan terdiri atas jaringan sel retikuler dan sinusoid yang berisi sel darah merah. Sedangkan pulpa putih terdiri atas sel-sel limfoid yang biasanya mengelilingi arteri. Selain itu, pada parenkim limpa dapat ditemukan MMC atau Melanoma-macrophage centres. Melanoma-macrophage centres itu sendiri merupakan sel yang berbentuk bulat padat dengan jumlah pigmen yang bervariasi. MMC biasanya terdapat pada ikan yang sehat. Terima kasih.
Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai proses pembuatan preparat histologi limfa ikan mujair. Jika teman-teman tertarik untuk melihat proses pembuatan preparat histologi dari organ-organ yang lain, teman-teman bisa langsung cek channel ini untuk melihat video presentasi teman-teman dari kelompok yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Mewakili teman-teman dari kelompok 6, kami mengucapkan terima kasih. Salam Biohelix.